kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik kami. Engkau setia dalam setiap pribadi kehidupan kami, Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Sehingga pada pagi ini kami dapat bersama-sama berkumpul dengan anak-anak Tuhan, menikmati segala berkat daripada firman-Mu, memuji muliakan nama Tuhan dalam puji-pujian. Karena sangat indah bagi kami, karena kami tahu Tuhan Yesus tetap setia dalam setiap sudut pribadi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena lewat daripada ibadah kami pada pagi ini, kami tahu kami sudah diberkati, kami tahu kami sudah dikasihi, sudah disayangi, malah menikmati segala berkat yang sudah Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami ada Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berada di mana saja, Tuhan Yesus tetap setia dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih pujian yang bawa kita dalam memuji nama Tuhan kita Yesus. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena dapat berbicara tentang kasih Yesus pada kita semua pada pagi ini. Karena pada masa Tuhan Yesus berada di bumi, Dia memberitakan tentang kebaikan, tentang perumpamaan banyak, tentang apa yang ada di dalam pribadi Dia. Apa yang Dia katakan itulah firman Tuhan yang keluar dari mulut Dia. Dia tidak melihat berapa ramai orang, tapi Dia melihat berapa ramai yang ada, yang dapat menikmati tentang kasih firman-Nya. Saya bersyukur karena diberi ruang dan peluang bersama-sama kita berfungsi tentang firman Tuhan pada pagi ini. Dan sebelum saya berfungsi dengan firman Tuhan, saya mau bercerita sedikit tentang cerita ini saya dapat dalam renungan dan menjadi kekuatan kepada pribadi saya sendiri. Bagaimana Tuhan itu menyediakan keperluan seperti pada lagu pujian tadi. Dia menyediakan semua keperluan bagi kita. Dia tidak melihat bahwa oleh karena kau dulu tidak bagus, kau dulu pernah sakit hati orang, kau tidak baik dan sebagainya, maka kau tidak layak menerima, tidak. Tetapi kata firman Tuhan, siapa saja yang percaya kepada Aku, kata Yesus, dia diberkati. Oke, cerita ini saya otot ke perkongsian firman Tuhan saya pada pagi ini, didik saja. Oke, cerita dia sangat-sangat memberi. Bila saya bacakan, saya sendiri menangis. Saya keluar air mata saya, karena daripada mereka yang susah, tetapi mereka percaya Tuhan. Sehinggalah anak-anak dia percaya Tuhan itu pasti tetap. Cerita dia begini. Ada sebuah keluarga ini, suami dan istri, mereka ada 3 orang anak. 3 orang anak ini dia bersusun sejak dia punya umur macam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi mereka punya kehidupan, mereka tinggal di desa, mereka tinggal di kampung, di sawah padi sana. Jadi kalau anak ini pergi ke sekolah, bapak dia antar, nanti mereka pergi ke sekolah. Lepas itu tengah hari bapak dia ambil, bawa pulang. Jadi ada satu hari bila anak-anak ini setiap mereka sebelum melakukan semua kerja, mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka berkumpul, mereka bersyukur kepada Tuhan. Bapak dia berdoa, mama dia berdoa, menyatakan bahwa mereka sentiasa bersyukur dalam segala apa yang ada pada mereka. Jadi ketika satu hari anak-anak ini sudah tahu, mereka tahu berdoa, mereka punya cara pikir pun seperti terikut dengan bapak mereka sudah. Saya masih ingat si Eko sama si Eng. Kalau saya ingat si Eko sama si Eng, saya mau keluar air mata saya. Oke, begini, apabila bapak mama dia kan mereka sudah berdoa, mereka makan. Jadi sudah mereka makan, mereka berdoa, itu apa ini? Mereka makan sudah kan. Tapi bapak ini diam saja mereka makan. Jadi mama dia pun makan, tapi sambil mama dia menangis lah. Jadi ini anak yang terakhir ini kan, yang bertiga ini dia katakan, dia bilang, ibu kenapa kau menangis? Dia bilang.
Jadi dia bilang, saya menangis bukan karena kita punya kekurangan, tapi saya menangis karena saya penuh dengan sukacita karena kita dapat makan dengan ini ikan sungai, kita dapat makan, kita masih ada nasi, kita masih ada sayur, dan kita masih mampu untuk hidup. Dia katakan, bagaimana dengan orang yang susah daripada kita? Dia katakan begitu. Tapi ibu ini katakan ibu ini katakan, dia bilang, kita bersyukur saja kepada Tuhan. Senantiasa kita bersyukur dengan segala apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Anak-anak ini pandai sudah. Jadi dipendekkan cerita, mereka belajar. Akhirnya ketiga anak ini sampai ke Menara Gading. Oleh karena mereka punya cara pikir bagus, belajar mereka bagus, maka mereka mendapat berkat untuk dibiayai oleh kerajaan. Tapi masih lagi mereka akan antar di sekolah bapaknya lah. Sehingga sampai ke Menara Gading, anak yang nomor 1 ini dia belajar seorang pensyarah. Jadi pensyarah. Ini habis belajar sudah. Dan yang nomor 2 ini jadi pensyarah, dokter. Yang ketiga ini jadi seorang peguam. Mereka berjaya. Jadi apabila mereka sudah berjaya kan, mereka bawalah bapak mereka untuk tinggal di bandar. Jadi satu hari mereka makan di hotel. Ketika anak-anak ini dibilang semua mereka lelaki. Mari kita bawa kita makan di hotel karena kita sejak berenang kita bawa mereka. Jadi mereka bawa nih bapak mama, tapi susah mau bawa dia. Karena dia bilang nanti kamu sudah pasti tinggal kami di kota, nanti kita punya pada sini pun tertinggal, kami tidak biasa, kami tidak selesa. Jadi apa yang mereka katakan, dia bilang ketiga anak ini, dia bilang bapak, ibu, ini rumah, ini kita punya sawah padi semua, jangan risau, kita kasih dia sediakan macam ini. Malah rumah ini kita kasih bagus dia punya struktur kita tidak ubah, cuma mana yang rusak kita bikin dan kita jadikan dia apabila orang nampak bahwa keaslian dia itu tidak hilang. Mereka punya pikiran udah mau kasih jadi satu inap desa yang jadi pelancongan lah. Lepas itu bila mereka sudah katakan begitu pada orang tua mereka, bapak mama ini setuju. Pergilah deh mereka. Dan sampai di sana, esokannya malam mereka bawa bapak mama makan di hotel terbuka. Lepas itu bila sampai di hotel mereka makan, mereka sudah bersyukur pada Tuhan, sudah berdoa, mereka makan. Bapak punya peranan, begitu juga dia diam-diam sejak selepas berdoa. Jadi ada selepas mereka sudah semacam makan dengan ikan laut, bukan lagi di kampung, tapi dengan bandar punya semua. Pada ketika mereka makan, ibu ini menangis. Dia katakan begini, dia bilang ini anak yang nomor 3 juga cakap. Dia bilang, ibu kenapa kau menangis? Kita ini hidup kita sudah bagus sudah sekarang, tidak ada macam dulu. Dia bilang ini ibu, saya menangis bukan soalnya hidup kita berubah tidak, karena saya tahu Tuhan itu sentiasa menyediakan keperluan kita. Tetapi saya menangis bukan saya sedih, dia bilang, tapi ibu itu mengulangi lagi perkataan beberapa puluh tahun yang lepas. Dia bilang, bagaimana dengan orang yang lebih susah dari dengan kita? Bagaimana dengan orang yang susah? Seperti kita ini sudah menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Jadi ibu ulangi lagi bahwa kita sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur karena daripada mula kami mendidik dengan kamu, sehinggalah kamu berjaya sekarang sudah menjadi dokter, sudah ada pensyarah, sudah ada peguam. Jadi mama ini cakap, dia bilang, bapak ini diam saja. Mama ini cakap, Tuhan sudah menyediakan keperluan kita semua. Bukan saja kami sebagai bapak dan ibu, tetapi Tuhan sediakan keperluan bagi anak-anak. Ini anak seorang pensyarah, dia boleh membantu orang-orang anak-anak yang susah untuk mau belajar di institusi atau di universiti.
Malah ini dokter ini yang mampu membantu semua orang di kampung sana untuk datang di kliniknya merawat tanpa mereka minta bayaran. Manakala yang peguam ini dia mampu membantu orang-orang kampung dia yang menghadapi masalah yang memerlukan khidmat peguam tanpa bayaran. Nah, saudara dan saudari, kesimpulannya Tuhan Yesus sudah sediakan semua keperluan sejak kita masih di rahim ibu kita, sehingga kita seperti ini sekarang. Tuhan sudah menyediakan keperluan bagi kita semua. Amin. Kasih anugerahnya yang begitu besar. Dan saya percaya bahwa saya baca ini kan sesuatu yang sangat apa ini, kalau saya cerita, saya tidak pernah cerita yang macam mana saya baca di dalam buku itu. Kalau di Pak itu yang cerita dalam renungan ini kan, kalau ikut bacakan ujung dia mau menangis. Sebab bapak mama ini tidak pernah mengeluh kepada anak-anak mereka dan tidak pernah mengeluh tentang kehidupan yang susah mereka. Tetapi akhirnya sukacita dan mereka menangis ketika ibu ini menangis, dengan sukacita juga dia menangis ketika mereka sudah makan di hotel yang besar. Jadi kesimpulannya, kasih Tuhan Yesus sentiasa memerlukan kasih anugerahnya, sentiasa memberi kepada kita yang sentiasa memerlukan. Kita saling memerlukan. Saya percaya bahwa bukan sahaja hubungan kita dengan kekeluargaan, tapi hubungan tentang ekonomi, keuangan dan sebagainya. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan saya, walaupun saya ini tidak sempurna dari segi mata manusia. Saya pernah banyak menyakitkan hati orang. Tapi saya katakan dengan Tuhan saya bersyukur walaupun saya masa ini, tapi saya masih macam ini. Tapi orang yang pernah sekali sakit hati masih mau kawan dengan saya. Karena kasih anugerah Tuhan yang tidak membeza-bezakan siapa kita dan yang orang lain. Oke, mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. 3. Firman Tuhan berbunyi demikian. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu Tuhan Yesus, tidak binasa melainkan menerima hidup yang kekal. Amin. Melainkan menerima hidup yang kekal. Tema yang saya bawa pada kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyediakan. Dia menyediakan dari A sampai Z. Kalau saya mau cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus sentiasa menyediakan, memberi keperluan saya dan keluarga saya banyak. Begitu besarnya kasih anugerah Tuhan. Nah, kita bersyukur karena Tuhan Yesus hadir di dunia dan Tuhan Yesus menjadi manusia. Tuhan Yesus memberitakan tentang kabar baik. Tuhan Yesus mau supaya anak-anak Tuhan, supaya orang-orang semua percaya kepadanya. Dan kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus untuk terus menikmati segala berkat yang Dia sediakan. Dan saya sangat-sangat bersyukur karena Allah telah memberikan kita Yesus Kristus untuk terus memimpin kita menjadi juru selamat kita. Kita punya juru selamat ini, Yesus Kristus ini juru selamat yang memberi keselamatan yang secara total, yang betul-betul sempurna. Dan saya bersyukur bahwa kasih anugerahnya ini tidak pernah berbala-bagi, karena keperluan itu sentiasa kita nikmati. Amin. Dalam Filipi 4 ayat 19, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Bukan saja kekayaan tentang kebendaan, keuangan dan sebagainya, tetapi yang paling penting, kekayaan yang kita nikmati yang paling penting di dalam dunia ini adalah kesehatan. Amin.
Kalau tidak sehat, kita tidak mampu untuk pergi kemana-mana. Kalau tidak sehat, walaupun banyak duit, apa yang baik, apa boleh buat? Tidak boleh sudah. Tetapi Tuhan Yesus telah berikan kita satu kekayaan yang luar biasa. Yang pertama, yaitu kekayaan kesehatan dalam kehidupan kita. Bayang, kita memang sakit badan, tetapi tidaklah seperti mereka yang tidak mampu untuk melakukan segala-galanya. Tapi walaupun demikian, tapi Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan. Tuhan Yesus tetap hadir kepada orang-orang yang sakit, yang memerlukan kesembuhan, karena satu perkara saja, itu percaya kepadanya. Dalam firman Tuhan Yesus dalam Markus 11 ayat 24 itu, saya tidak pernah lupa ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Nah, firman Tuhan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Nah, ketika kita berbicara dengan Tuhan, segala keperluan yang kita mau serahkan, panjatkan doa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih dulu mengetahui. Dia tahu keperluan kita, tetapi dia mau dengar bahwa saya ini mau berbicara dengan Tuhan. Karena satu perkara, ayat yaitu percaya kepadanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, Allah memberikan kita Yesus Kristus, anak yang tunggal, untuk memberikan keselamatan dan kehidupan yang selesa kita di dunia ini. Saya sangat bersyukur, dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan saya. Ketika masih saya teraba-raba, dan ketika di pertengahan, dan sehingga pada hari ini umur saya 50 tahun sudah, sukacita saya mulai bertobat 35 tahun. Berapa tahun sudah sekarang? 20 tahun lah kan? Nah, 20 tahun saya di dalam Tuhan. Saya masih lagi berpikir kenapa tidak belasan tahun lagi saya sudah bersama, percaya ikut kesetiaan Tuhan Yesus kepada saya. Tapi walaupun demikian, tapi saya tidak pernah menyesal juga, karena walaupun dalam masa yang 20 tahun itu pekerjaan Tuhan begitu luar biasa dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Karena saya percaya Tuhan Yesus itu tidak pernah membiarkan. Karena banyak hal dalam firman Tuhan yang tadi itu, yang dalam Filipi 4 ayat 19 itu, Aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya baca firman Tuhan, bila saya berbicara dengan Tuhan, saya baca firman Tuhan, yes, betul. Tuhan Yesus itu sangat-sangat baik. Saya katakan dengan Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena saya sudah sampai apa yang saya mau penuhi iman-iman, apa yang saya punya iman-iman, yang saya mau, cita-cita saya sudah dapat Tuhan. Yang orang lain lebih dulu dapat, tapi hari ini saya dapat. Nah, Tuhan Yesus sangat baik. Ramai orang kawan-kawan, apabila saya kasih tahu dia saya punya master yang Tuhan bagi dengan saya, mereka berkatakan, dia bilang, tahan ya, satu tanggal lagi untuk pergi di sana. Saya bilang, dari segi sudut manusia memang saya tidak mampu, tapi saya percaya dari pimpinan Tuhan kita akan sampai. Karena saya percaya bahwa kalau bilang keuangan dan sebagainya itu Tuhan sudah sediakan. Cuma saya mampu atau tidak. Kalau dengan cara pikir saya sendiri, saya katakan begini, saya tidak mampu lagi untuk cara pikir saya. Tapi kalau dengan izin Tuhan, kita akan sampai juga ke tahap PhD dengan izin Tuhan. Karena saya percaya pimpinan Tuhan itu kepada saya dan kita semua tidak pernah berakhir. Kasih setianya itu tetap untuk selama-lamanya. Sehinggalah kita dipanggil Tuhan tetap bersama-sama dengan Dia. Dan inilah orang-orang Kristen yang percaya pada Tuhan Yesus, mempunyai masa depan yang sangat di depan sudah. Boleh berpikir di hadapan sudah. Dan banyak hal yang memberi kekuatan kepada saya dan saudara semua.
Saya beritahu bahwa si Eko sama si Eng berkekuatan kepada saya betul-betul. Daripada mereka ada si Eng, daripada si Eko, daripada mereka yang bila kita mau cakap, mereka pasti berlari-lari di gereja ini. Tapi dengan pimpinan Tuhan, saya melihat di depan mata saya mereka membesar. Bagaimana Tuhan memberkati mereka untuk memberkati keluarga mereka. Begitu besar. Nah, daripada ada keluarga sekarang saya sudah habis, sudah mau habis belajar. Si Eko pun sudah habis belajar. Pimpinan Tuhan yang begitu besar, kasih anugerahnya yang tidak pernah membiarkan kita semua. Mereka malah kita diberkati dengan anak-anak kita sampai ke tahap mereka yang kita tidak terpikir yang bolehkah mereka ini dengan cara manusia. Tapi karena Allah Bapa memberikan kita Yesus Kristus anak yang tunggal itu, memberikan kekuatan dan kasih anugerahnya kepada kita semua. Kalau dengan cara manusia memang kita tidak mampu, tetapi dengan cara Tuhan memberi kekuatan kepada kita semua. Dan saya sangat bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kesetiaannya tetap. Banyak hal yang kehadapan nanti yang di dunia ini memberi, kalau kita dengar sejakan banyak yang mengecewakan. Banyak yang mengecewakan. Tapi saya belajar daripada melihat tentang kesaksian orang. Bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan mereka. Kalau dilihat dalam mata manusia, memang itu orang tidak boleh sudah. Tetapi di mata Tuhan, dia tetap anak yang sudah diberkati. Amin. Banyak hal. Bila saya baca itu yang saya sampaikan tadi itu kan, saya mendapat kekuatan yang luar biasa saat di sana. Bukan karena apa yang mereka punya kehidupan, tapi apa pekerjaan Tuhan dalam keluarga itu. Sehingga mereka berjaya, sehingga mereka mampu membantu pada orang lain. Karena Markus 11 ayat 24 itu Tuhan sudah sediakan keperluan kita dalam Filipi 4:16 itu. 4:19 Tuhan sudah sediakan. Itu yang memberikan kekuatan nih kepada saya, memberi pengasahan bahwa masa depan kita itu adalah cerah, yang memberi satu impak yang besar dalam kehidupan kita bahwa Yesus itu setia kepada kita semua. Saya sangat bersyukur karena dalam hidup 50 tahun ini sebenarnya fisikal ini belum ada lagi yang seperti orang lain yang sana sini sakit. Tapi saya minta doa kita semua, dan saya minta pada Tuhan bahwa biarlah kehidupan kita semua ini yang berjalan sehinggalah ke garis yang penamatnya itu adalah ending yang bagus. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan. Apabila saya driving ke atas, saya satu orang, saya katakan begini, cermin bos semua tutup. Kalau kau teriak di dalam pun tidak akan keluar di dalam. Kereta baru kan, tidak akan dengar di luar. Saya katakan bilang, Tuhan, saya bilang saya bersyukur betul-betul Tuhan Yesus, karena hari ini saya sudah duduk ini, saya di dalam sudah ini yang sudah kau beri kepada saya, yang beberapa tahun saya punya imanan, saya punya yang saya mau untuk supaya saya sendiri yang ada. Jadi Markus 11 ayat 24 itu tidak mengecewakan saya. Betul-betul Tuhan, nah dibilang bagi kuasa yang luar biasa. Saya percaya kita semua ini banyak kesaksian yang kesaksian yang kita sampaikan itu adalah pekerjaan Tuhan dalam setiap pribadi kita. Rentetan dari kehidupan yang sangat sempurna dan memberkati kepada orang lain. Justru itu kita tidak sia-sia menikmati kasih anugerah Tuhan Yesus. Karena kita mampu memberitakan kepada saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Ramai beberapa hari yang lepas, apabila kita bersama dengan saudara, apabila ada Tuhan panggilkan, saya katakan begini, terima kasih Tuhan,
karena saudara yang tidak pernah saya jumpa akan datang, dan saudara-saudara yang tidak pernah bercerita dengan saya akan bercerita dengan saya. Ya, memang betul, tepat sekali. Saudara-saudara yang ada di Magatang tidak pernah saya jumpa kemarin, dan mereka sangat-sangat diberkati dengan cara kehidupan kita. Bukan karena kita ego dan sebagainya, tetapi apabila mereka bertanya, mari kita minum. Ya, kita minum. Saya minum air, minum kopi. Kalau tidak minum ini, dia bilang. Saya bilang, lama sudah saya berhenti. Banyaklah hal-hal yang beritahu tentang baguslah kamu sebab kau tidak minum, kau tidak ini, banyak hal. Dan akhirnya saya beritahu dia begini, karena kasih anugerah Tuhan lah yang memampukan saya untuk saya tidak lagi seperti yang macam dulu. Dia bilang, dia begini-gini lah kita, amin juga. Amin, dia bilang. Jadi itulah kenapa saya katakan saya bersyukur apabila ada keadaan seperti itu, karena kita mampu untuk bertemu dengan saudara mara yang tidak pernah kita jumpa, yang tidak pernah kita follow, kita tidak pernah bercerita dengan dia. Kita dapat bercerita karena kasih anugerah Tuhan. Itulah sebab apabila Pastor Denny berdoa dan sampaikan firman Tuhan di sebelah kita punya mendiang ini, kita bersyukur. Dibilang semua orang tinggal begini, orang punya mindangan meninggal bersyukur, tapi disambungnya juga karena kasih anugerah Tuhan. Kita bersyukur, dibilang, tapi dia kasih stop sedikit, Pak. Jadi orang pun mungkin tinggal begini, dia sambung karena kasih anugerah Tuhan. Kita dapat berkumpul dengan keluarga besar ini karena kita percaya bahwa saudara kita itu bukan lagi yang sia-sia kematiannya, tapi satu keuntungan yang luar biasa. Karena saya percaya dia, saya percaya si brother ini dia bersama dengan Bapa di surga. Karena ketika dia nazar, ketika dia berbicara lagi kan, walaupun dia ini modified sedikit dia punya cara pikir itu, tetapi dia bilang dia percaya. Saya percaya Tuhan. Dia bilang, saya macam ini sekarang pun saya percaya juga. Kenapa saya macam ini? Dia bilang. Jadi saya tahu bahwa ketika dan saat ini yang sudah dipanggil Tuhan bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu, bila kita katakan begini, kematian adalah satu keuntungan, mereka punya sampai Z itu banyak itu. Dan kenapa mau bersyukur? Sedangkan kita bersedih. Tapi kalau kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa Allah Bapa memberikan kita anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, kita bersyukur dan kita tahu kematian adalah satu keuntungan yang luar biasa. Karena kita akan bersama di surga, bersama dengan Allah Bapa di surga. Dan saya sangat bersyukur karena di umur yang 50 tahun ini masih lagi mempunyai kekuatan, bukan secara fisikal tapi di dalam Tuhan. Kawan-kawan yang saya jumpa dengan seumur dengan saya, mereka sudah ada card review, banyak obat pun banyak dan sebagainya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Ketika dan saatnya seorang dalam perintah, saya bilang, Tuhan terima kasih karena walaupun demikian sudah umur saya, tapi saya bersyukur tidak seperti pada kawan-kawan saya yang lain. Nah, satu yang sangat istimewa yaitu satu perkataan dia, percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa tidak pernah membiarkan kesetiaannya tetap setia untuk selama-lamanya bagi saya dan saudara. Kita masih mampu karena Tuhan Yesus. Kita masih boleh berbicara karena Tuhan Yesus. Kita bangun saja bernafas karena Tuhan Yesus. Banyak hal. Karena satu firman Tuhan itu 4 Filipi 4:19 luar biasa. Dia merangkumi banyak itu keperluan yang sudah sediakan bagi kita. Jadi tinggal kita terima, menikmati saja dengan penuh sukacita. Saya katakan dengan Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus.
bahwa bukan ini saja yang saya miliki, bukan ini saja yang saya nikmati, yang saya naik sekarang ini. Tapi saya percaya Tuhan pasti lagi memberi yang saya tidak pernah pun terfikirkan. Jadi yang selalu dengan boleh juga katakan, sediakanlah lori-lori yang besar, karena berkat itu berkelimpahan. Kalau sudah ada 2, 3, 4 kereta kau berparking di rumah kau, kita punya pikiran macam mana sudah mau bikin dunia surat beranak ini. Satunya surat beranaknya ujung tahun mau 2000 lebih. Yang satu itu bolehlah 100 lebih saja. Kalau sudah 2, 3, kita tidak perlu risau, karena Tuhan itu sudah sediakan. Amin. Kalau kita dapat memiliki satu yang orang bilang, oh boleh kan ya Tuhan. Kalau kita sudah memiliki itu, Tuhan sudah bagi dengan kita. Maksudnya Tuhan sudah sediakan untuk seterusnya. Amin. Macam mana sekalipun kita berdoa, kalau bukan itu cara Tuhan untuk memberi dengan kita, maksudnya kita masih lagi struggle. Sebab apa yang bikin bayar nanti ini salah pas ini gitu. Tapi dengan cara Tuhan Dia memberi, pastinya kemampuan kita untuk seterusnya itu adalah luar biasa. Amin. Tak Dia sediakan. Tapi masa dan tempo Dia itu biar Tuhan punya cara. Kalau kita bilang besok saya mau, tapi cara Tuhan itu yang luar biasa. Wow, sangat-sangat luar biasa. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan selalu berbicara dengan Boni. Bagaimana cerita dia yang ada anak 10. Kami ada anak 1. Saya katakan dengan Tuhan, terima kasih Tuhan karena sepertinya Bapak Abraham ramai anak. Kami juga dengan istri ini, saya pun mau juga menikmati bagaimana yang ramai anak. Tanpa saya punya pikiran yang saya tidak sangka, bahwa kalau manusia kan tanpa diduga. Tuhan antarakan kami anak-anak yang bukan sebangsa dengan kita. Dan saya belajar dengan karakter mereka. 10 orang itu karakternya bukan sama. Bangsa yang berbeda, karakter yang berbeda. Dan disanalah aku berpikirkan, macam mana ini? Karena 10 anak ini yang bukan yang darah daging kita sendiri ini, ada juga pada menyimpang-nyimpangnya. Kita mau marah pun segan. Tapi sebagai bapak saya marah saja untuk kebaikan mereka. Tapi saya kasih tahu dengan mereka, apa yang sangat istimewa di sana itu, karena saya bersyukur Allah Bapa memberikan saya dan saudara Yesus Kristus, anak yang tunggal, memberi ruang dan peluang saya memberitakan tentang kebaikan Tuhan 10 mereka ini. Kebaikan Tuhan. Satu saja, kalau macam kami gula sudah makan kan, selagi saya belum duduk di sana mereka diam. Walaupun yang lain-lain itu oke juga lah. Dan mereka pun belajar. Dan mereka bertanya, karena mereka punya aliran gereja itu berbeda-beda. Tetapi kami boleh satu, bukan karena siapa saya, tetapi karena kekuatan kasih anugerah Tuhan Yesus bagi kita semua. Saya bawa mereka ke gereja. Saya katakan jangan risau. Sekalipun kau di gereja di sini pun, setiap kau akan keluar balik, macam mana kau jalan pergi di sana, kau balik begitu juga kau. Marilah, cobalah. Kami pergi bersama-sama. Dan syukur kepada Tuhan, mereka sudah banyak persoalan sudah. Baik dengan istri dan baik dengan saya. Mereka bertanya, banyak sudah pertanyaan mereka. Jadi satu saja, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka dengar berapa ramai sudah anak-anak Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Mereka mendengar. Bila mereka pulang di rumah, mereka bertanya, itu akal tadi cakap begitu. Mereka mulai sudah mengetahui bahwa apa yang disampaikan itu firman Tuhan itu
adalah mereka ingin tahu lebih dalam lagi. Nah, begitu besar ya kasih anugerahnya. Jadi saya katakan dengan mereka, apabila kita terpisah, karena kita akan terpisah juga ini, dan kamu akan tidak bersama-sama dengan kami lagi, dan dari tidak mampu lagi untuk berbicara dengan kamu, karena kalau dari cakap bilang kamu di mana, kalau kamu bilang saya di rumah, tapi kamu di sana di pub, saya bilang dari tidak tahu. Tetapi satu yang tahu, Tuhan Yesus. Percayalah dimanapun kau berada, baik kau dalam gua, Tuhan Yesus tahu kau kenal siapa kau. Dan mereka belajar sesuatu yang sangat luar biasa. Karena satu saja saya katakan bahwa Allah Bapa di surga, Allah Bapa memberikan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu, memberi kepada kita untuk menyelamatkan kita, juru selamat kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sangat bersyukur dengan firman Tuhan ini dan memberi impact dalam kehidupan saya sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Kita semua orang yang dikasihi Tuhan, memampukan kita berbicara tentang kebaikan Tuhan Yesus, pekerjaannya dalam setiap pribadi kita itu, karena itulah realitinya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak pernah membiarkan. Filipi 4:19 itu menyediakan segala keperluan saya dan saudara. Saya sangat bersyukur betul-betul bahwa ketika CIB sudah habis di kita 6, saya merayu dengan pengetua ketika pada masa itu arwah Henry dan bahwa anak saya sudah habis Tuhan, jadi saya minta untuk dilepaskan. Saya minta dilepaskan sebagai YDP di sekolah kan. Tapi apa yang dia katakan, dia panggil si Gani sama si Adam, tolong bikin surat, kasih lanjutkan dia ini, bikin satu surat yang tidak anak lah, tidak anak lagi sekolah kan ada itu kan Pak. Bikin surat angkar. Wah, saya Tuhan, kalau masih perlindungan saya bilang walaupun saya tidak sudah anak sekolah sini, saya siap dengan memberi perkhidmatan saya di dalam nama Tuhan Yesus. Bagus juga saya di arwah ini. Dia bilang ya. Jadi saya percaya bahwa saya banyak belajar di sana. Banyak belajar bukan karena saya pintar dan bijak mengatur, membantu, tetapi saya banyak saya belajar di sana bagaimana pekerjaan Tuhan Yesus itu kepada saya untuk bersama-sama dengan pemimpin dan pimpinan di sekolah. Nah, seperkara yang sangat indah bahwa umur saya yang sudah 50 tahun ini adalah sesuatu yang sangat indah saya nikmati, bahwa Tuhan Yesus itu tetap setia pada kita semua. Amin. Dia tidak pernah membiarkan kita. Saya mau ulang-ulang balik ini sebab kesetiaan dia sangat-sangat luar biasa. Malah kesetiaannya itu adalah sejak perkara yang memberi kekuatan kepada kami keluarga, yang kegembiraan kepada kami. Ada sejak yang berkat yang Tuhan Yesus sediakan. Yang saya punya pikiran begini macam tapi bila rencana Tuhan itu yang baru saya terpikir, oh baik, bulan ini besar sedikit kamu itu. Kalau yang saya punya pikiran itu saja yang begini saja bulan. Tapi kalau bila yang di itu kan ya begini besar. Nah, rencana Tuhan, saya belajar banyak itu. Banyak hal-hal yang saya belajar. Demikian yang sedang belajar, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari teman hidup, direalisasikan dia tahun depan. Satu yang sangat indah. Karena kita bersyukur saja semua. Bila saya bersama dengan kawan-kawan saya punya partner dalam usaha kami, usahawan. Mereka semua yang kenal Tuhan, tapi cara hidup mereka bolehlah. Kalau setiap sekali kami berkumpul, minum, makan dan sebagainya, saya diam, pasti saya makan. Katakan mereka tanya saya, dia bilang cipta maunya. Saya bersyukur kepada Tuhan apa yang saya mau nikmati. Kau ini tidak berhenti hati bersyukur. Betul Pak. Bila kita jalan pergi site, saya bilang saya bersyukur kepada Tuhan. Sekali kita balik, kita minum kopi sudah di sini. Sepanjang perjalanan kita itu kita balik, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita selamat. Saya katakan dengan karena kita selamat.
Kalau tidak, bila kita berjalan, sekali kita di tengah jalan nampak orang sudah kena langgar, orang sudah berlanggaran mereka, tapi kita selamat. Saya katakan dengan mereka. Jadi secara spontannya kita dapat memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Amin. Secara spontan, walaupun begitu saja. Jadi bila mereka sudah duduk kira kopi, baru saya datangkan, dan mereka datang, ada saudara yang selalu bersyukur. Maksudnya mereka pun diberkati dengan cara kehidupan kita. Kalau mereka lah mereka ini nakal-nakal nih. Nakal-nakal juga mereka semua ini. Semua juga sudah ada istilah. Tetapi nakal-nakal mereka itu, apabila kita datangkan, nakal-nakal mereka itu sudah sedikit sudah tidak nakal. Nah, begitu kasih Tuhan. Amin. Oke, sampai di sini saja pemberitaan tentang anugerah Allah Bapa berikan kepada Yesus, pekerjaan-pekerjaan yang sangat luar biasa. Karena saya percaya bahwa kita semua sudah menikmati segala Tuhan yang Dia sudah sediakan. Karena saya melihat, saya boleh melihat setiap pribadi kita ini bukan karena saya yang macam bogolian, tidak. Tapi bila saya melihat kita punya wajah-wajah semua kan, ada satu setiap kita ini, setiap kamu ini, saya melihat bahwa anugerah Tuhan itu bukan apa aja yang kamu miliki sekarang ini, tapi kamu akan memiliki cerita bila Tuhan berbagi. Iman ada. Bila saya melihat si Pak begitu bertahun lah kan Pak. Bertahun saya katakan yang Pak double cap. Akhirnya dia memiliki. Tapi yang satu membanggakan saya sampai sekarang saya tidak lupa, saya yang masih kos. Dia bilang, Cip, macam mana kayu mau bapak kami ini dari kami? Sini kami itu kecil lagi mereka. Tapi mereka sudah, di dalam punya cara pikir, boleh sudah ikut dengan saya. Yang masih muda ketika pulang. Saya bilang kita tidak mampu. Cip sendiri pun tidak mampu bawa dia. Tapi kita berdoa aja, mari kita berdoa. Satu hari nanti kau akan melihat dia berdiri di hadapan, yang main musik karena dia pandai. Dan satu hari nanti dia akan berkhotbah. Itu yang kita akan lihat. Jadi sekarang reality sudah kan. Itulah pekerjaan Tuhan. Bila kita melihat di muka mereka, muka saudara-saudara kita ini, bukan cuma mereka menaiki kendaraan yang ada mereka sekarang ini, tapi kita melihat bahwa ada yang luar biasa lagi mereka. Kami sifat gering kita lepas. Saya boleh melihat, Ernie boleh, dan kita semua. Itulah kebaikan kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak